Keputusan ada di kita masing-masing. Minta hal yang terkesan mustahil. Karena sihir hanya dapat menyihir orang yang dekat. Kalau kau nggak keluar dari kampung ini, kami akan bunuh engkau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam Menyelami Rahasia Al-Quran. Dan seperti biasa di Menyelami Rahasia Al-Quran, kita akan membahas mengenai makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sahabat Al-Quran, untuk episode kita kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Qamar, yang dimana artinya adalah bulan. Kalau sebelumnya surah An-Najm kita membahas mengenai surah yang berarti bintang. Nah, di surah ini, surah Al-Qamar, kita membahas mengenai surah yang memiliki arti bulan. Tapi kira-kira seperti apa makna yang terkandung di balik surah ini? Langsung saja, sudah bersama dengan kita Ustadz Zamal Syarih Hasbullah Thaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Widya sebutkan juga ya Ustadz ya, kalau sebelumnya kita membahas surah An-Najm, artinya adalah bintang. Sekarang kita membahas mengenai bulan. Pasti ada banyak kisah gitu Ustadz ya di balik surah ini. Nah, untuk poin pertama adalah mengenai mukjizat terbelahnya bulan dan sikap orang musyrikin terhadap mukjizat itu. Widya pernah sekilas pintas mendengar mengenai peristiwa terbelahnya bulan. Tapi seperti apa sih sebenarnya Ustadz mengenai peristiwa ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Widya dan seluruh pemirsa, bercerita tentang surah Al-Qamar. Surah ini memang surah yang diperkirakan turun di akhir periode Mekah. Dan tentunya peristiwa ini punya keterkaitan erat dengan peristiwa terbelahnya bulan. Sebagai jawaban dan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, sebagaimana tantangan yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy. Jadi memang senantiasa dalam sejarah itu orang-orang yang mendustakan agama selalu meminta dari para nabi dan rasul untuk melakukan hal-hal yang terkesan mustahil untuk dapat diwujudkan sebagai cara mereka untuk menolak beriman. Jadi ketika Nabi sudah membawa Al-Quran dan itu adalah sebaik-baiknya mukjizat, tetap saja cara mereka itu menolak kebenaran Islam bagaimana? Salah satunya adalah minta hal yang terkesan mustahil. Salah satunya apa? Mereka mengatakan, kalau benar kau adalah utusan Tuhan, coba engkau belah bulan ini. Nah, yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan bulan dan memerintahkan bulan untuk terbelah. Nah, untuk berapa saat? Namun walaupun peristiwa itu disaksikan langsung oleh mereka, mereka mengatakan yang Muhammad lakukan tak lain hanyalah sihir semata. Nah, padahal kalau itu semata-mata sihir dan keterampilan tangan Nabi untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, tentunya yang tersihir hanya yang berada di sekitar Nabi. Tetapi yang terjadi adalah dalam buku-buku sejarah dicatat orang-orang Arab yang ketika itu sedang dalam perjalanan untuk berbisnis, berangkat keluar kota, mereka juga dikejutkan melihat bulan itu terbelah menjadi dua bagian. Sehingga ini sebagai pembuktian apa yang terjadi bukan sihir. Karena sihir hanya dapat menyihir orang yang dekat. Tapi orang yang jauh, bagaimana bisa ikut tersihir? Belum lagi kalau kita perhatikan lewat pendaratan manusia yang sudah sampai ke bulan, penelitian lebih lanjut menunjukkan ada tanda-tanda di permukaan bulan yang menunjukkan bulan ini pernah terbelah. Dan ini juga didukung oleh foto-foto yang sekarang banyak bisa kita lihat di internet yang menggambarkan bahwasanya peristiwa terbelahnya bulan ini bukti kebenaran Nabi bukan hanya bagi yang menantang di masa turunnya wahyu, tapi juga menjadi pembenaran atas peristiwa itu bagi kita yang hidup sekarang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di awal surah, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat semakin dekat dan bulan pun terbelah. Jadi ingin digambarkan salah satu tanda dekatnya kiamat adalah terbelahnya bulan. Dan ini termasuk di antara tanda kiamat yang sudah terjadi.
Jadi tanda kiamat itu kan ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang masih kita nantikan untuk terjadi. Nah, di antara yang sudah terjadi, terbelahnya bulan. Dan ini juga seperti saya katakan tadi, didukung oleh fakta ilmiah tentang adanya tanda di permukaan bulan yang menunjukkan adanya bukti pernah terbelah. Nah, hanya saja walaupun ayat ini mengatakan telah dekat hari kiamat, dekat ini bisa dikatakan sesuatu yang relatif. Kalau dikatakan dekat, berapa lagi sisanya? Iya. Kan begitu. Nah, kalau Nabi Muhammad saat diutus saja pernah mengatakan, aku dan datangnya kiamat seperti dekatnya dua jari ini, sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Menggambarkan sebenarnya diutusnya Nabi sebagai Nabi akhir zaman saja sudah dianggap sebagai tanda dekatnya kiamat. Tapi coba bayangkan dari Nabi diutus sampai kita sekarang 14 abad. Nah, tentunya ini untuk menggambarkan kepada kita, walaupun kita tak tahu berapa yang tersisa dari usia kehidupan di dunia ini, tapi ayat ini mengisyaratkan kepada kita, setiap mukmin harus dan senantiasa mengingat kiamat itu seperti sesuatu yang dekat. Karena kiamat mungkin dapat terjadi kapan saja, sesuai dengan ajal dan ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Walaupun kita kadang-kadang tidak punya persiapan. Kan begitu. Jadi di sini dia. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Digambarkan di sini. Ketika orang-orang musyrik dinampakkan bulan yang terbelah, apa yang terjadi? Mereka mendustakannya. Tadi mereka di awal menantang, kalau bisa kau belah bulan, kami beriman kepadamu. Tapi ketika bulan itu terbelah, mereka mengatakan, ini adalah sihir yang kau tunjukkan kepada kami. Jadi sebenarnya, lewat ungkapan orang-orang musyrik ini bisa kita ambil kesimpulan. Apabila hati seseorang memang tidak ingin beriman, sebesar apapun bukti kebenaran diberikan, dia pasti akan dustakan. Tapi kalau hati memilih untuk mencari kebenaran, sekecil apapun bukti kebenaran, pasti mengantarkannya untuk mengenal Allah. Nah, jadi di sini keputusan ada di kita masing-masing. Ya, banyak orang zaman sekarang mengatakan, oh, kalau aku dulu hidup di zaman Nabi, aku sudah jadi pejuang bersama Rasulullah. Belum tentu. Ya, kalau siapa tahu jadi kawannya Abu Jahal atau Abu Lahab, kita juga tidak tahu. Nah, jadi di sini jangan kemudian kita sesumbar mengatakan hal-hal yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena di sini yang membuat orang itu tertutupi dari melihat yang benar apa? Dikatakan wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Yang menyebabkan seorang terhalang dari mendapatkan hidayah, mereka mendustakan, mereka mengikuti hawa nafsu dan kepentingan, dan setiap urusan sudah ada ketetapannya, kata Allah. Jadi kita pun perlu bersyukur, kenapa kita dilahirkan di zaman ini, bukan di zaman sebelum Perang Dunia Pertama atau di masa Nabi. Itu yang segala urusan sudah ada ketetapannya. Inilah yang terbaik untuk kita. Maka tinggal kita jangan mendustakan dan mendahulukan kepentingan di atas kebenaran yang Allah kirimkan kepada kita. Nah, jadi kalau kita melihat, Allah katakan di sini, hikmatun balighah. Semua ketetapan Allah, di balik itu semua ada hikmah yang sempurna. Nah, hikmah ini kan artinya kebijaksanaan. Tidak ada sesuatu yang Allah izinkan terjadi kecuali itu baik untuk kita. Walaupun kadang-kadang kita tak menyadarinya. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sekiranya tabir gaib dibuka untukku, maka aku tidak akan memilih kecuali apa yang Allah pilihkan untukku. Nah, kadang-kadang kita ini protes sama Allah. Kenapa gini ya Allah? Karena kita tidak tahu. Ternyata di balik yang kita protes itu ada kebaikan untuk kita. Nah, jadi disinilah manusia itu perlu untuk menyadari keterbatasan pengetahuan kita dan maha bijaksananya Allah
itulah yang seharusnya kita jadikan pegangan untuk beriman dan tidak mendustakan segala apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Oke, Insya Allah percaya dengan Allah itu ya, juga ya Ustaz ya. Oke, kita langsung ke poin kedua, yaitu di sini ada kisah Nabi Nuh Ustaz. Nah ini kalau udah kisah-kisah makin penasaran gitu, jadi ini seperti apa kisahnya Ustaz? Kalau kita perhatikan di surah ini memang setidaknya ada sekitar 5 kisah pokok yang digambarkan. Nah, kisah Nabi Nuh di sini termasuk di antara kisah yang menggambarkan Nuh ini hampir sama dengan Muhammad, menghadapi kaum yang keras kepala, menghadapi kaum yang kalau dalam bahasa sekarang ngeyel. Mereka mendustakan. Kalaupun Nabi Nuh menjawab tantangan mereka, mereka tetap dustakan kembali. Ya, yang terjadi apa? Digambarkan di sini. Sebelum orang-orang kafir Quraisy mendustakan Muhammad, kazzabat qablahum qaumun Nuh fakazzabu abdana wa qalu majdunun wazdujir. Sebelum kaum Muhammad, Nuh pun didustakan oleh kaumnya. Bukan hanya itu, mereka semua mengatakan Nuh itu orang yang gila. Ya. Bahkan wazdujir, diancam Nuh itu. Kalau kau nggak keluar dari kampung ini, kami akan bunuh engkau. Jadi hampir semua nabi pasti akan diancam dengan diusir dari kampung halamannya sendiri. Ya, jadi ini gambaran kepada kita tentang tantangan dakwah. Apa yang terjadi? Lihat bagaimana Nuh sampai pada posisi beliau merasa nggak ada lagi harapan dari kaumnya. Maka beliau pun mengeluarkan doa, ya bisa dikatakan pamungkasnya. Setiap nabi itu diberikan satu jatah doa pamungkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nuh alaihi salam sudah menggunakan doa itu ketika dia mengatakan, Rabbah anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku telah dikalahkan, bantulah aku. Nah, seketika Nuh memanjatkan doa ini, apa yang terjadi? Detik itu juga, fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Kami buka pintu-pintu langit sehingga turunlah air yang deras dari langit. Wa fajjarnal arda uyuna. Kemudian kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air sehingga bertemulah 2 air. Air dari atas berjumpa dengan air dari bawah. Yang terjadi apa? Allah katakan di sini, wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur. Selama ini banyak kadang-kadang cerita, film digambarkan kapal Nabi Nuh itu kokoh luar biasa. Tapi ayat ini menggambarkan yang membuat Nuh itu selamat bukan karena kapalnya, tapi karena Allah memelihara Nuh dan memberikan perhatian untuknya. Karena ayat ke-13 menggambarkan kami angkut Nuh di atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Ini redaksi ayat ini menggambarkan bukan kapal itu yang terlalu kuat sehingga bisa menyelamatkan. Hanya dari papan dan pasak begitu. Hanya papan dan paku saja. Yang penting selesai. Ya, tapi yang bisa menolong Nuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Nuh dengan Allah itulah yang menyelamatkan dia. Bukan keberadaan. Jadi kapal itu hanya sarana. Tapi yang menentukan siapa? Allah. Nah, ini yang perlu untuk menjadi pembelajaran. Dan ini seperti kalau kita lihat menjadi pembelajaran dan setawar sendiri kan bagi Nabi. Kalau kau lihat Muhammad, kau belum menggunakan doa pamungkasmu. Tapi lihat bagaimana perhatian kami kepada para nabi kami, pertolongan kami kepada mereka. Janganlah pernah takut menghadapi musuh-musuhmu, karena sungguhnya kami bersamamu. Nah, jadi penutup dari kisah Nuh ini cukup menarik. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Kami jadikan kapal itu sebagai tanda pembelajaran. Siapa yang mau mengambil tanda pelajaran dari kisah ini? Nah, kalau sebagian orang mengatakan kisah-kisah Quran itu dongeng, ini justru penelitian terbaru menunjukkan kapal Nabi Nuh itu ditemukan tempatnya di mana? Di pegunungan tinggi Ararat di daerah wilayah sekarang negara Turki.
Jadi ditemukan di sana, dan itulah ya hasil dari penelitian dan kajian yang paling kuat, menunjukkan itu memang tempatnya bentuknya seperti kapal yang terbalik. Ya. Nah, di sini kalau kita melihat bagaimana Nuh berapa ya puluh atau ratusan ribu tahun yang lalu kapal itu masih tetap bertahan sampai sekarang. Untuk apa? Supaya jadi pembelajaran bagi kita. Nah, kita ini dengan Nabi Muhammad jaraknya baru 14 abad, 1400-an. Dengan Nuh berapa pula? Ya. Nah, ini gambaran bahwasanya dari Nabi Nuh pun kita bisa mengambil pembelajaran untuk menguatkan keimanan kita. Nah, di setiap selesai satu kisah, Allah menutup dengan kata-kata walaqad yassarnal qur'ana min lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka siapa yang mau mengingat. Ini ayat yang menggambarkan pada kita Quran itu salah satu keistimewaannya apa? Mudah untuk dihafal. Mudah dihafal. Saya tidak menemukan ada kitab suci lain yang mungkin bisa dihafal ya letterless. Artinya bukan hanya maknanya, tapi memang kata-kata. Bahkan bagi orang yang nggak ngerti bahasa Arab sama sekali. Ya, kalau kita lihat berbagai lomba hafal Quran tingkat dunia, itu yang sering menang justru orang non-Arab. Dan kebanyakan dari mereka juga tak pandai bahasa Arab. Tapi kenapa bisa? Inilah bukti kebenaran Allah mengatakan kami telah mudahkan Quran untuk diingat, maka siapa yang mau mengingatnya. Nah, ini. Kemudian pindahlah ke kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaum mereka, kaum Ad. Kaum Ad ini kan kaum yang paling luar biasa kuat dari sisi fisik dan postur tubuh mereka. Nah, tapi digambarkan ketika Hud juga menggunakan doa pamungkasnya, ya, artinya berdoa agar turun azab kepada mereka. Yang terjadi apa? Allah mengatakan, Inna arsalna alaihim rihan sorsoran fi yaumin nahsin mustamir. Kami hembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari yang begitu nahas, yang terus menerus. Jadi kalau Allah sudah kirim bala tenteranya, sekuat apapun manusia, tidak ada yang mampu melindungi kita. Nah, ini yang terjadi. Nah, maka dari itu Allah kembali mengingatkan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Seakan-akan Allah ingin katakan, yang bisa menyelamatkan kalian dari turunnya azab Allah adalah ketika kalian memelihara Al-Quran dalam diri kalian. Jadi sebenarnya kita sering menganggap kalau saya hafal Quran, saya jaga Quran. Sebenarnya terbalik. Ketika kita menghafal Quran, ketika kita memelihara Quran, sebenarnya Quranlah yang sedang menjaga kita. Quran yang menjaga kita. Nah, buktinya apa? Begitu orang yang hafal Quran buat maksiat, lupa terus ya. Diingatkan, kau jaga pandanganmu, kau jaga pergaulanmu, kau jaga ucapanmu. Sehingga Quran ini adalah pemelihara. Nah, kemudian pindah lagi cerita kepada kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Di sini digambarkan bagaimana ya rekayasa dan konspirasi kaum Nabi Saleh untuk memotong mukjizat Nabi Saleh, seekor unta yang bisa menghasilkan susu tanpa henti. Yang diminta Nabi Saleh satu saja, jangan kalian celakakan unta ini. Tapi yang terjadi apa? Mereka itu inna mursilun naqah fitnah lahum fartaqibhum wastabir. Kami mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, tunggulah mereka dan bersabarlah wahai Saleh. Jadi Allah mengatakan kalau orang punya karakter kafir, dapat mukjizat sebagaimanapun, pasti mereka akan dustakan mukjizat itu. Nah, ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Mereka sembelih unta itu. Yang terjadi apa? Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Allah kirimkan kepada mereka apa itu?
sayhah wahidah. Suara keras yang mengguntur. Ketika suara itu muncul, yang terjadi adalah kahashimil muhtadhir. Seketika mereka itu jatuh dan mati seperti batang-batang kering yang lapuk. Coba bayangkan, manusia diibaratkan seperti batang-batang yang lapuk. Kalau batang lapuk jatuh sendiri, nggak perlu didorong. Ya, berarti suara yang keras dan menggelepar tadi cukup membuat manusia mati seketika dan membuat mereka jatuh seperti batang-batang yang lapuk. Lihat, tentara Allah bisa jadi air, tentara Allah bisa jadi angin, tentara Allah bisa jadi suara, tentara Allah bahkan bisa dalam bentuk binatang-binatang kecil yang kita anggap sepele. Nah, kembali Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Quran untuk diingat. Siapa yang mau mengingat? Kemudian pindahlah cerita kepada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut sebagai seorang nabi, sosok yang tentunya menghadapi kaum Sodom, ya kaum yang punya kecenderungan LGBT. Nah, di sini kita lihat juga hampir sama. Bagaimana Allah selamatkan Lut? Kapan? Di pagi hari sebelum subuh. Tengah malam menjelang subuh diminta Lut bersama dua putrinya meninggalkan kampung. Ya. Sodom dan Gomora. Ditinggalkanlah kaum Nabi Lut di sana. Hingga kemudian yang terjadi adalah begitu subuh datang, dikatakan bagaimana laqad sabbahahum bukratan wa adzabun mustaqir. Dikatakan di sini, begitu harinya subuh datang, datanglah azab. Itu yang kita kenal dengan likuifaksi. Bagaimana tanah yang keras berubah menjadi seperti cairan, orang tenggelam, bangunan yang begitu kokoh di atas tanah tenggelam, kemudian di dalam seperti di blender. Ya, yang terjadi kemudian apa? Semuanya terkubur di dalam tanah. Nah, ini gambaran tanah pun bisa menjadi tentaranya Allah. Ya. Tak cukup sampai di situ, kembali Allah ulang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Quran untuk diingat. Siapa yang mau mengingat? Penutup digambarkanlah cerita tentang keluarga Fir'aun. Tentunya keluarga Fir'aun ini artinya pembesar-pembesar Fir'aun. Fir'aun ini walaupun simbol sebagai sosok penguasa diktator, tapi sesungguhnya Fir'aun tidak bisa berdiri sendiri. Ada Haman, menteri segala urusan, ada Qarun, ya potret bisnismen korup, ya. Inilah semuanya yang bisa dikatakan kroni-kroninya Fir'aun. Dan ketika azab Allah turun untuk Fir'aun, azab ini nggak hanya menyasar Fir'aun saja, tapi juga kepada seluruh kroni-kroni dan siapa yang kemudian berada di barisan yang sama membela Fir'aun. Sehingga di sini digambarkan ketika Nabi Muhammad harus berhadapan dengan orang-orang kafir. Gimana? Digambarkan juga. Sayuh zamul jam'u wa yuwallunad dubur balis sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Dikatakan dalam ayat ini, pasti orang-orang kafir itu akan dikalahkan. Dan mereka pasti akan mundur ke belakang. Dan hari kiamat itulah hari yang Allah janjikan. Dan siksa Allah pada hari kiamat akan lebih pedih dan lebih berat daripada siksa yang turun di dunia. Jadi ini gambaran yang kalian lihat dari azab yang turun untuk Nuh, untuk kaum Nuh, untuk kaum Hud, kaum Ad, ya, kaum Samud, atau bahkan kepada kaum Lut, bahkan kepada kroni-kroninya Fir'aun. Itu tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya yang sedang Allah siapkan dari balasan dan siksa di neraka itu jauh lebih berat daripada semuanya. Maka dari itu di surah Al-Qamar ini kuncinya adalah kita memahami penutup surah.
penutup surah sebagai pesan pamungkas. Allah ingin gambarkan kepada kita kontrasnya, bagaimana balasan yang diterima orang-orang jahat dan balasan yang diterima oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau dilihat, innal mujrimin fi dhalalin wa su'ur yauma yushabuna finnar ala wujuhihim zuqu massa saqar. Ya, dikatakan orang-orang yang berbuat dosa yang dalam kesesatan di dunia nanti akan ditarik untuk kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nah, mereka itulah nanti akan dikatakan kepada mereka, rasakanlah bagaimana siksa api neraka. Nah, sebaliknya, bagaimana orang-orang yang bertakwa? Dikatakan, innal muttaqin fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Orang-orang yang bertakwa akan berada di taman-taman surga, dan mereka pun akan berada di tempat yang disenangi, ya, disenangi oleh mereka di sisi Allah yang Maha Kuasa. Jadi tentunya kontras orang yang mendapatkan siksa di neraka dengan orang yang ditempatkan di taman-taman surga. Jadi mudah-mudahan tentunya surah Al-Qamar ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita putuskan untuk mencari kebenaran, maka insya Allah sekecil apapun tanda akan menuntun kita untuk beriman. Tapi selama kita tidak punya semangat untuk mencari kebenaran, walaupun sudah dinampakkan mukjizat sekalipun, terbelahnya bulan, dinampakkan yang macam-macam, kalau memang dasarnya ingin mendustakan, maka sebesar apapun mukjizat diberikan, tetap kecenderungan orang akan mendustakan bukti dan kebenaran para nabi dan rasul. Oke, baik. Ya. Nah, Ustaz, ini terkait dengan mendustakan tadi ya, bagaimanapun dikasih mungkin jalan begitu, bagaimana dikasih kemudian contohnya, tapi tetap saya akan mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini kalau balik lagi ke hati dari manusia itu, Ustaz, Allah ini kan maha membolak-balikan hati begitu. Apakah tidak akan terpengaruh artinya meskipun Allah nih yang memegang hatinya begitu? Begini, adilnya Allah, Allah pasti akan bolak-balik hatikan kita kepada kebaikan selama kita memutuskan ingin mencari kebaikan. Oke, balik lagi ke kita kalau kita yang memutuskan. Nah, dalam hal ini selalu dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah memberikan petunjuk bagi yang dikehendaki. Dikehendaki artinya apa? Yang bersangkutan menghendaki untuk menjemput hidayah, untuk beriman kepada Allah. Jangan sambil tunggu-tungguan, sambil menyalahkan kemudian Tuhan belum memberikan hidayah atau belum memberikan tuntunan dan petunjuk. Sedangkan sebenarnya hati walaupun mudah untuk berbolak-balik, tapi penting kita tanamkan komitmen untuk mencari kebenaran. Lantas ayat-ayat Allah lah yang akan menuntun kita sampai kepada kebenaran. Oke, biar kita peka Ustaz sama tanda walaupun sekecil apapun itu bagaimana Ustaz? Pada dasarnya hati manusia ini kan fitrahnya mencari Tuhan, mencari kebenaran. Nah, jadi sebenarnya apa bukti ketika kita makin jauh dari Allah, kita bisa rasakan hati kita tak tenang, hati kita gelisah. Itu menandakan kita berada dalam kondisi yang salah. Saya pernah ceritakan, ada salah satu hotel di Jerman, cukup menarik, ditulisnya di kamar, kalau kau tak bisa tidur malam, jangan salahkan spring bed kami. Ini sangat empuk katanya. Tapi salahkan dirimu yang banyak dosa. Nah, jadi artinya, terkadang yang mengganggu kita, pikiran kita, perasaan dan suasana hati kita itu justru kesalahan dan kejahatan yang kita buat, sehingga membuat kita tidak tenang. Jadi kembali lagi Allah akan tuntun kita pada kebaikan selama kita memang memutuskan ingin mencari kebaikan dan kebenaran itu. Oke, baik, insyaallah. Jadi untuk surah Al-Qamar, sahabat Al-Quran ini sudah selesai ya sampai di sini. Mudah-mudahan benar-benar bisa nih kita petik pelajaran yang sudah kita pelajari untuk hari ini, sahabat Al-Quran, dan tentunya tadi sudah banyak juga poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz ya begitu. Ya.
Oke, sahabat Al-Quran, seperti biasa Widi ajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita, dan tentunya insya Allah kita akan kembali lagi untuk bahas surah yang lain dan banyak pelajaran-pelajaran yang tentunya bisa kita ambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.